Kusuma dari program studi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sel beserta bagiannya dan juga fungsinya. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai adaptasi sel. Yuk simak videonya, selamat menonton! Baiklah teman-teman, kita akan membahas mengenai bagian sel dan juga fungsinya. Sel sendiri merupakan unit terkecil dari seluruh makhluk hidup yang memiliki fungsi untuk membawa informasi genetik, merespon perubahan lingkungan, mencari dan mendapatkan oksigen, serta membuang zat sisa dan karbon dioksida. Sel sendiri memiliki beberapa bagian-bagian seperti ini. Ada nukleus, retikulum endoplasma kasar, ribosom, aparatus Golgi, dan bagian-bagian lainnya. Bagian-bagian pada sel ini memiliki fungsinya tersendiri. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari bagian-bagian sel ini. Yang pertama ada nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang terletak di tengah-tengah sel yang memiliki fungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel dan membawa informasi genetik. Selain itu, nukleus ini juga memiliki fungsi untuk mengatur pembelahan sel. Nukleus ini bentuknya bulat ya teman-teman. Kemudian bagian kedua ini ada nukleus. Nukleus atau anakan dari inti sel ini terletak di dalam nukleus yang fungsinya untuk mensintesis RNA. RNA sendiri merupakan asam ribonukleot yang nantinya akan berguna untuk dialihkan ke gen-gen berikutnya. Bagian berikutnya ini ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar ini merupakan bagian dari sel yang fungsinya untuk mensintesis protein dan lemak. Dalam mensintesis protein dan lemak, retikulum endoplasma kasar ini dibantu oleh ribosom yang fungsinya itu untuk membantu retikulum endoplasma mensintesis protein. Baiklah, bagian selanjutnya ini ada aparatus Golgi, lisosom, dan mitokondria. Aparatus Golgi ini merupakan bagian sel yang fungsinya untuk membawa zat yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma menuju ke membran sel. Selanjutnya itu ada lisosom. Lisosom ini bentuknya seperti mangkuk, fungsinya untuk mencerna bakteri dan bagian-bagian dari sel yang sudah rusak. Lalu ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan tempat respirasi sel yang fungsinya untuk menghasilkan energi agar sel dapat bergerak dan menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya ini ada endosom. Endosom merupakan bagian sel yang fungsinya untuk menelan benda-benda dari luar seperti untuk pengambilan nutrisi dan sebagai reseptor sinyal. Kemudian ini ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini merupakan bagian sel yang bentuknya itu seperti lidi dengan silang-silangan begitu ya. Fungsinya untuk membantu sel dalam mempertahankan bentuknya. Selanjutnya ini ada peroksisom. Peroksisom merupakan bagian sel yang memiliki fungsi untuk melakukan oksidasi dengan cara menguraikan hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Selanjutnya ini ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini merupakan bagian sel yang berbentuk seperti benang-benang halus itu ya. Mikrotubulus ini fungsinya untuk menyusun struktur rangka sel. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol ini merupakan bagian sel yang berbentuk seperti pipa dengan rongga yang memiliki fungsi untuk melakukan pembelahan sel. Bagian selanjutnya dari sel ini ada membran plasma. Membran plasma merupakan bagian terluar dari sel yang fungsinya sebagai tempat keluar masuknya molekul dan sebagai pelindung sel. Kemudian bagian terakhir ini ada retikulum endoplasma halus yang fungsinya untuk membawa hasil pengemasan sintesis protein dan lemak dari retikulum endoplasma kasar tadi untuk dibawa ke aparatus Golgi. Baiklah, ini tadi adalah bagian-bagian dari sel beserta fungsinya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai adaptasi sel. Adaptasi sel merupakan perubahan sel untuk mengatur fungsinya. Fungsi dari adaptasi sel ini dapat meliputi perubahan ukuran, penambahan jumlah, perubahan bentuk dan ukuran yang tugasnya untuk meningkatkan aktivitas dan melindungi sel dari segala perubahan berupa ancaman atau tekanan. Adaptasi sel ini terbagi menjadi beberapa jenis, seperti atrofi, hipertrofi, hiperplasia, metaplasia, dan displasia. Ini merupakan contoh dari adaptasi sel, dan itu bagian paling atas merupakan sel normal yang tidak teradaptasi ya. Berarti adaptasi sel ini terbagi menjadi 5. Baiklah, bagian pertama ini ada atrofi. Atrofi ini merupakan adaptasi sel yang terjadi karena berkurangnya ukuran sel yang diakibatkan oleh kekurangan nutrisi. Atrofi ini contohnya seperti perbedaan antara salah satu lengan dengan lengan lainnya. Misalnya salah satu lengan itu ukurannya lebih kecil daripada lengan satunya, itu bisa disebabkan oleh atrofi karena kekurangan nutrisi, sehingga sel tidak dapat melakukan tugasnya dan terjadi kematian sel di salah satu lengan yang menyebabkan ukuran lengan satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Kemudian adaptasi sel yang kedua ini ada hipertrofi. Hipertrofi ini merupakan adaptasi sel yang terjadi karena pembesaran sel pada suatu organ atau jaringan, di mana sel ini menjadi lebih besar daripada ukuran sebelumnya. Contoh dari adaptasi sel hipertrofi ini yaitu pembesaran otot binaragawan karena sering mengangkat beban. Hal ini bisa terjadi karena dengan seringnya mengangkat beban, terjadi perubahan cairan pada sel yang menyebabkan bertambahnya ukuran alat-alat pada tubuh sehingga dapat membentuk ukuran tubuh menjadi lebih besar. Selanjutnya, adaptasi sel ini ada hiperplasi. Hiperplasi itu merupakan adaptasi sel yang terjadi karena peningkatan jumlah sel. Contoh dari adaptasi sel hiperplasi ini yaitu pembesaran uterus saat kehamilan. Hal ini terjadi karena sel melakukan pembelahan dan meningkat sehingga membuat ukuran uterus menjadi bertambah. Selanjutnya, adaptasi sel ini ada metaplasi. Metaplasi ini merupakan adaptasi sel yang terjadi karena perubahan bentuk sel menjadi bentuk sel lainnya. Contoh dari metaplasi ini yaitu perubahan sel epitel bronkiolus pada prokok. Kemudian bagian terakhir dari adaptasi sel ini ada displasi. Displasi sendiri merupakan perubahan bentuk, ukuran, dan susunan sel yang menyebabkan ukuran sel ini menjadi tidak teratur dan tidak berbentuk normal. Contoh dari adaptasi sel ini ada sindrom myelodisplasi. Sindrom myelodisplasi ini sendiri merupakan contoh dari displasi. Sindrom myelodisplasi ini dapat terjadi karena perubahan sel yang tidak normal yang menyebabkan produksi sel darah menjadi terganggu. Baiklah teman-teman, ini tadi adalah penjelasan mengenai bagian-bagian dari sel dan juga adaptasi sel. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sel beserta fungsinya dan juga adaptasi sel. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.